Dia seharusnya muncul sekitar jam 12. Aku sudah menunggunya di lift, berdandan seperti pembersih. Akhirnya Chris muncul di pintu masuk. Langsung aku menaruh lapel di keranjang dan segera mengikutinya. Chris Sparks adalah seorang fotografer kontroversial, dan dia menggali hal buruk tentang pacarku, Ben. Aku harus mencuri USB dengan gambar langsung dari sakunya. Aku hampir di sebelahnya ketika penjaga memanggilku. Berhenti! Aku pura-pura tidak mendengar dan berjalan lebih cepat. Tapi penjaganya meraih sikuku dan dengan kasar berkata, "Aku sudah memberitahu untuk bersih-bersih di sini." Aku berusaha menghindar. Aku tidak bisa membiarkan Chris pergi. Tapi penjaganya tidak bisa didebat. Aku meraih lapel dan dengan cepat mengelap kotorannya. Penjaganya berpaling, senang dengan dirinya sendiri. Dan aku melihat Chris melangkah ke lift. Pintunya perlahan menutup di belakangnya. Sial, aku melewatkannya. Lalu aku menendang gerobak itu sekuat tenaga. Itu menghantam lift dan segera memblokir pintu. Suara itu membuat semua orang di aula menatapku. Oh, aku sangat ceroboh. Maaf. Aku dengan cepat mendorong trolinya ke lift dan menekan tombol lantai paling atas. Aku hanya memiliki 15 detik untuk mendapatkan hal buruk dari Sparks. Pintunya tertutup. Gamenya dimulai. Taruhannya tinggi. Besok pacarku Ben akan berpartisipasi dalam tahap akhir pemilihan wali kota yang telah dia persiapkan selama setahun penuh, dan aku membantunya. Jika Chris menyerahkan USB dengan hal buruk di tangan wartawan, Ben akan kalah. Dan inilah aku, menyamar menjadi tukang bersih, berdiri di lift di sebelah Chris. Aku melakukan semuanya sesuai rencana. Aku mengambil pembersih gelas dan mulai mengelap kaca. Lalu aku menyemprotkan beberapa ke jaket Chris. Maaf, aku sangat ceroboh. Jaketnya butuh langsung dicuci, kalau tidak cairannya akan merusak wallnya. Sebelum Chris mengetahuinya, aku sudah melepaskan jaketnya dan menggosok bekas kotorannya. Nyatanya aku meraih ke dalam kantong dari jaketnya. Kita tahu bahwa Chris membawa beberapa barang penting. Tapi di situ tidak ada apapun. Di mana USB-nya? Di saat itu, Chris berterima kasih padaku. Mengambil jaketnya dan memandang kaca untuk mengaturnya. Lalu aku melihatnya menaruh sesuatu yang kecil di kantong di belakangnya. Jadi dia memegang USB-nya selama ini. Aku melihat panelnya. Kita hampir sampai di lantai atas. Tidak banyak waktu tersisa. Jadi aku mengambil beberapa langkah kepada Chris. Jelas, mendapatkan USB-nya dari celananya lebih sulit. Tapi aku harus mencoba. Aku berdiri tepat di sebelahnya. Tiba-tiba cahaya berkedip-kedip. Kabin tersentak dan liftnya mengerem dengan tajam. Aku terhuyung, terlempar, dan dahiku membentur ringan ke troli bodoh itu. Ini adalah kesempatanku. Aku berpura-pura terbentur keras dan meminta Chris untuk mengambilkanku air. Dia menjadi gugup. Berbalik ke troli dan mulai mencari botolnya. Di saat ini, aku meraih kantung belakang dari celananya dan menemukan kunci yang terhubung ke USB-nya. Aku meraihnya dan menariknya halus. Itu dia. Hampir. Lalu Chris berbalik. Dia memegang sebotol air. Aku menyembunyikan tanganku dan berpura-pura kebingungan. USB itu masih di kantongnya. Chris berkata bahwa kita perlu segera menghubungi dokter dan segera meraih tombol panggil operator. Tidak, jika liftnya mati, aku tidak akan punya waktu untuk mengambil USB. Aku langsung meraih kaos Chris. Menariknya padaku dan tidak tahu harus apa berusaha menciumnya. Maaf Ben, tapi ini untukmu. Saat aku ingin mencium Chris, aku meraih kantungnya yang berisi USB. Beberapa detik kemudian, aku memilikinya di tanganku. Yes. Tapi Chris menarik kasar sampai menyenggol USB-nya dari tanganku. Itu menghantam lantai metal dengan suara. Aku mencoba mendorong USB di bawah troli dengan kakiku. Tapi Chris sudah melihat ke bawah dan memegangi saku celananya. Dia berkata dia menjatuhkan barang yang sangat penting. Aku dengan sopan menawarkan bantuan untuk mencarinya. Tapi Chris dengan cepat melihat USB-nya dan kembali memasukkannya ke kantung. Dan lalu dia menatap langsung ke mataku dan mengatakan bahwa meskipun penglihatannya -7, dia segera melihat kemiripan yang mencolok antara aku dan pacar wali kota, Lila. Dan dia dengan hangat memeluk di depan publik pacarnya, Ben. Hatiku tenggelam dalam ketakutan. Apa dia mengenaliku? Berusaha untuk tidak menunjukkan kegembiraanku, aku membalas dengan dingin bahwa aku tidak tahu siapa Lila ini. Chris berkata bahwa dia senang menceritakan tentang indahnya politik. Tapi sekarang bukan waktu dan tempatnya, dan dia juga harus bergegas kerja. Dia meraih tombol panggilan lagi.
Tidak, kamu tidak akan pergi sampai aku mendapatkan USB-nya. Aku berusaha menciumnya lagi. Tapi kali ini dia dengan sopan mendorongku. Apa aku tidak cukup baik untuk kebutuhan? Chris berkata bahwa dia seperti Ben Hayes, kandidat wali kota kontroversial. Dia tidak mencium gadis yang tidak dikenal. Apa maksudmu? Chris meringis dan dengan enggan memberitahuku bahwa Ben telah ditangkap dengan seorang wanita blasteran akhir pekan ini. Dia memberinya bunga dan mereka pergi ke suatu tempat dengan berpegangan tangan. Dan pacarnya Lila mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Hatiku jatuh dalam sakit. Tidak, Ben tidak seperti itu. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Aku kebingungan. Dan Chris berhasil menekan tombol batuan. Oh tidak. Chris berkata kita terjebak dan speakernya berkata bahwa liftnya akan jalan dalam semenit. Tidak ada waktu untuk sebuah kesalahan. Jadi aku mulai menghitung mundur setiap detik di kepalaku. Chris tiba-tiba melepas kacamatanya dan mulai mengelapnya. Ya, -7. Dia tidak bisa melihat apapun tanpa kacamatanya. Aku mendorong trolinya kuat dan itu menabrak Chris tepat di siku. Kacamatanya jatuh dan terbang ke lantai. Sial, maaf. Troli bodoh itu sudah lama rusak pada rodanya. Chris menatapku dengan tidak senang dan mulai mencari kacamatanya. Akhirnya aku berhasil meraih gantungan kunci. Mengeluarkan USB dari kantungnya dan mengepalkannya erat-erat di tanganku. Chris ingin membiarkanku keluar lebih dulu dari pintu lift. Tapi aku memberitahunya bahwa aku ada di lantai yang salah. Dan kembali turun. Segera setelah meninggalkan gedung, aku memanggil taksi. Dalam 15 menit, aku ada di markas Ben. Ben, aku mendapatkan USB-nya. Kita aman. Dia mengambilnya dengan kasar dari tanganku dan memelukku dengan erat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tapi setelah beberapa menit, dia melihat handphonenya dan berkata bahwa dia banyak pekerjaan. Sebuah penolakan muncul dari diriku. Tidak bisakah kamu lihat bahwa aku merindukanmu, Ben? Tapi dia berkata bahwa dia ada meeting penting sore ini dengan seorang politisi wanita dari pemerintah. Anggota Kongres. Lalu aku ingat apa yang Chris katakan tentang Ben dengan wanita lain. Ben, apa yang ada di USB ini? Kamu belum memberitahu ada hal buruk apa di sana? Dia dengan aneh merasa ragu dan mulai bergumam bahwa di sana ada dokumen dan aku tidak akan mengerti. Aku menyadari dia telah berbohong padaku selama ini. Aku mengambil USB dari tangan Ben dan menuju laptop terdekat. Ben mencoba menghentikanku. Tapi aku menjepit kakinya dengan seluruh kekuatanku. Mari lihat apa yang kamu sembunyikan dariku, cinta. Ben lari menghampiriku, tapi aku sudah membuka USB-nya di laptop. Tapi bukannya dokumen atau foto dari Ben. Di sana hanya ada foto dari Chris dalam kostum dinosaurus. Apa-apaan? Dalam setiap fotonya Chris memegang papan dengan tulisan. Aku membaca semuanya dan membentuk kalimat. Jangan percaya pada siapapun. Di saat yang sama, sekretaris press memanggilku dan memintaku untuk segera membuka berita. Telepon Ben juga berbunyi. Aku langsung membuka berita di browser. Cintaku memeluk seorang wanita blasteran di restoran. Di bagian bawah artikel itu ada catatan tambahan. Foto-foto itu tiba di penerbit sekitar jam 7 pagi. Jadi Chris menyebarkan beritanya sebelum kita bertemu di lift. Ben mulai memberitahuku bahwa ini adalah editan. Bahwa aku tidak mengerti dan aku harus disalahkan. Aku menamparnya kencang dan pergi. Aku tercekik kebencian dan rasa sakit. Betapa bodohnya aku. Ben tidak mencintaiku. Aku hanya si cantik yang memenuhi semua keinginannya. Lalu aku mendapat pesan dari Chris. Dia mengajakku untuk kencan. Karena sekarang aku bebas. Bagaimana dia mendapat nomorku? Aku tidak mau tahu. Setelah hari ini aku hanya ingin untuk mabuk. Aku akan menemuimu di bar, Chris. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang Ben dan trik kotornya. Hai, aku Lisa dan aku 18 tahun. Katakan padaku, pernahkah kamu diculik? Diantar ke sebuah tempat yang kamu tidak tahu. Aku harap tidak, karena itu semua terjadi padaku. Dan aku harus katakan, aku tidak pernah lebih takut. Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana sebuah perjalanan taksi mengubah hidupku selamanya. Aku baru saja lulus dari SMA dan pergi berkuliah di New York. Aku tidak pindah ke sini sendiri, tapi dengan ibuku. Aku tidak pernah melihat ayahku. Selagi kecil, aku berusaha mencari tahu dari ibuku siapa ayahku.
Tapi setiap kali dia menjauhi topiknya atau hanya terdiam. Saat kuliah, aku langsung berteman dengan John dan Angela. Kita memiliki banyak kesamaan. Tapi hal yang mengikat kami bersama adalah bahwa kita semua mencintai tari. Aku ingin melakukannya sejak aku kecil, tapi menolong ibuku dan belajar tidak meninggalkanku waktu luang. Ketika aku tiba di rumah, aku langsung memberitahu ibuku bahwa aku memutuskan untuk mengambil kelas tari. Aku berpikir dia akan mendukungku, dan senang. Tapi dia mulai dengan ocehan buruk. Dia jelas melarangku untuk menari. Aku terkejut. Kenapa dia bereaksi seperti itu? Ketika aku mencoba untuk mencari tahu kenapa, aku hanya mendapat satu jawaban. Tidak. Pernahkah kamu menerima sebuah penolakan dari orang tuamu tanpa penjelasan? Keesokan harinya aku memberitahu yang lain semuanya. Mereka sangat terkejut tapi menawarkan untuk menari diam-diam dari ibuku. Jadi kita memutuskan untuk berpura-pura bahwa aku bermain basket. Dan jika ibuku seketika mulai bertanya, temanku harus melindungiku. Itu sudah setengah tahun. Selama waktu ini, ibuku tidak pernah mengetahui bahwa sekarang tanpa sepengetahuannya, aku pergi menari. John dan Angela melindungiku setiap kali ibuku bertanya soal basket. Dan bahkan guru tari kami, setelah mengetahui ceritaku, memutuskan untuk membantu menghubungi ibuku. Dan berpura-pura sebagai pelatih basket. Dia menceritakan tentang prestasiku di olahraga. Dan berkata pada ibuku bahwa aku memiliki masa depan cerah di basket. Yah, benar. Dan semuanya baik sampai belakangan aku mempelajari sesuatu yang aneh. Satu hari ibuku pergi ke kota untuk berbelanja. Dan aku memutuskan untuk membuatnya senang dan membersihkan rumah. Saat aku menaruh barang di lemari, aku menemukan sebuah kotak dari album tua. Dan yang pertama yang ada di tanganku sangat tidak familiar untukku. Itu sebagian besar foto dari ibuku dengan seorang pria. Hampir seluruh foto menunjukkan mereka menari. Sayangnya, aku tidak bisa melihat wajah pria ini, karena itu digunting di semua fotonya. Di saat itu aku mendengar seseorang berkendara di rumah. Ketika aku melihat jendela, aku melihat bahwa itu ibuku. Aku dengan cepat menaruh albumnya kembali ke tempatnya. Aku berpikir foto itu aneh, tapi aku tidak pernah berani menanyakannya pada ibuku apa artinya itu. Satu hari, Angela dan aku duduk di restoran favorit kami dekat kampus, menunggu John. Ketika dia tiba, dia langsung menaruh di atas meja sebuah undangan untuk berpartisipasi di sebuah kompetisi menari antara universitas. Tim yang menang menerima perjalanan seminggu ke Eropa. Kita semua senang, tapi di sana ada satu masalah. Kontesnya ada di kota lain, dan aku harus membuat alasan pada ibuku. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke rumahku dan memberitahunya bahwa kita mengikuti kompetisi basket. Kita memesan taksi dan pergi langsung ke tempatku. Sepanjang jalan kita mendiskusikan apa yang akan kita katakan pada ibuku. Bagaimana kita akan beristirahat di Eropa jika kita menang. Dan bagaimana kita akan berduka jika kita kalah. Ketika aku tiba di rumah dan akan keluar, sopir taksinya dengan kasar meraih tanganku. Dan memberikanku secari kertas dengan nomornya. Berkata bahwa aku bisa menelpon kapanpun jika aku butuh untuk pergi cepat kemanapun. Aku terkejut dan sedikit takut akan ini. Tapi pikiranku penuh dengan hal lain. Dan aku hanya mengambil kertasnya dan pergi. Di rumah, ibuku menyambut kami dengan hangat. Dia memasak makan malam, menyiapkan meja, dan kita duduk dan berbicara tentang berbagai topik. Setelah memberi sinyal pada satu sama lain dan menyadari bahwa waktunya tiba, kita memberitahu ibuku tentang perjalanan basketnya. Kita bahkan menghubungi gurunya untuk mengkonfirmasi perkataan kami. Ibuku setuju, tapi berkata bahwa dia akan pergi denganku. Kita tidak mengharapkan ini. Jadi untuk 20 menit berikutnya, kita berusaha mengalihkannya dari itu. Tapi itu berakhir ketika John tidak sengaja berkata, "Oh Tuhan, kamu tidak akan tertarik dengan tarian kami." Semua orang terdiam. Awalnya dia tidak mengerti kenapa aku melihatnya seperti aku akan membunuhnya. Tapi mengerti, dia tidak memiliki waktu untuk menjelaskan. Karena ibu mulai berteriak pada kami dan berkata bahwa kita pembohong. Dia menendang anak-anak keluar dan memusatkan kemarahannya padaku sendiri. Pernahkah rahasiamu terungkap dengan cara yang paling bodoh? Kita bertengkar sepanjang malam. Aku berusaha menjelaskan semuanya padanya, tapi dia bahkan tidak mau mendengarkanku.
Lalu aku tidak bisa menghadapinya. Aku pergi ke lemari, mengambil albumnya dan bertanya padanya, kenapa dia bisa menari di masa mudanya dengan seseorang tak dikenal dan dia melarangku. Aku belum pernah melihat ibuku sangat bingung dan hilang. Di saat itu jelas untukku. Pria yang dengannya dia menari di foto ini adalah ayahku. Aku mulai bertanya padanya tentang itu. Tapi ibuku mengambil albumnya dan memberitahuku untuk pergi ke kamarku. Sekarang aku ada di bawah penahanan rumah. Jadi 4 hari berlalu. Selama ini aku hanya memikirkan tentang foto itu dan ayahku, yang tidak aku miliki. Jadi aku menaruh tanganku di kantungku dan menemukan secari kertas dari sopir taksi yang meninggalkanku. Kontesnya seharusnya hari ini, jadi aku memutuskan bahwa aku akan pergi ke sana, dan aku tidak peduli apa yang ibuku pikirkan tentangnya. Aku menghubungi nomornya, mengepak tasku, dan kabur dari jendela. Selama perjalanan, aku berpikir tentang pertengkarannya. Teman-temanku, ayahku, dan aku tidak menyadari bahwa kita pergi ke arah yang berbeda. Aku bertanya di mana kita, tapi sopir taksinya tetap berjalan di arahnya. Aku takut. Aku mengguncangnya dan berkata padanya untuk berhenti, atau aku akan memanggil polisi. Dan aku sebenarnya tidak bisa menghubunginya karena pulsanya adalah 0. Aku ingin keluar, jadi aku mencoba untuk membuka pintunya dengan semua kekuatanku. Tapi itu tidak bergerak. Lalu aku berusaha untuk melompat ke jendela yang terbuka. Tapi sopir taksinya menarikku kembali ke dalam mobil dan mengencangkan pengamanku. Kita tiba di perkebunan. Dia berkata untuk keluar dari mobil dan mengikutinya. Aku berkata aku tidak akan pergi kemanapun tanpa sebuah penjelasan. Jadi dia menarik tanganku dan menuntunku ke rumah. Saat kita berjalan, aku membayangkan kemungkinan skenario terburuk, sebuah ruang penyiksaan, perbudakan, atau lebih buruk. Kita pergi ke rumahnya. Di dalam semuanya terlihat bagus dan rapi. Tapi itu tidak membuatku merasa lebih baik. Kita pergi ke lemari dan mencari sesuatu. Aku memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk kabur. Dan sudah mencari sebuah barang yang bisa memukulnya pingsan dan memberiku awal untuk kabur. Tapi lalu sebuah suara wanita mengejutkanku. Itu adalah seorang wanita dengan seorang anak di tangannya. Dia mulai berteriak padanya dan bertanya di mana dia dan kenapa dia tidak menjawab telepon. Mereka mulai berargumen sendiri. Aku hanya terkejut akan apa yang terjadi. Tapi aku sadar, mereka tidak akan menyadariku dan aku bisa menyelinap keluar. Tapi saat aku akan melakukan ini, dia meraih tanganku dan berteriak seluruh ruangan bahwa aku adalah anak perempuannya dan menunjukkanku foto di albumnya. Itu adalah foto yang sama dari buku menari dengan seorang pria. Hanya kali ini, bukannya wajahnya yang terpotong, itu adalah wajah dari sopir taksinya. Ayahku. Aku membeku. Aku memiliki banyak pertanyaan, tapi aku tidak tahu di mana harus memulainya. Ayahku duduk dan memberitahu kami semuanya. Ternyata dia bertemu ibuku di sebuah kompetisi tari ketika mereka muda. Keduanya terlibat dalam tari dan langsung jatuh cinta dengan satu sama lain. Mereka menghabiskan sepanjang minggu bersama. Tapi setelah itu mereka pergi ke kota mereka, dan dia bahkan tidak tahu bahwa dia hamil dengan anaknya. Tapi ketika dia mengantarku ke rumah dengan teman-temanku, dia melihat ibu, mendengar tentang cintaku akan tari dan berpikir, apa dia anak perempuanku? Itu ketika aku mengerti kenapa ibuku tidak menginginkan aku menari. Dia takut bahwa aku akan mengulangi takdirnya. Ayahku mulai meminta maaf karena tidak ada di sepanjang hidupku. Aku mengeluarkan desahan lega karena ketakutanku menghilang dan memeluknya. Pencarianku selesai dan aku akhirnya menemukan ayahku dan menemukan kebenarannya. Keesokan harinya ketika aku kembali ke rumah, aku membawa ayahku denganku. Ibuku membeku dalam syok dan mereka berdua merona. Mereka menghabiskan sepanjang hari bertengkar, lalu tertawa. Dan walaupun di sana tidak ada lagi cinta di antara mereka memaafkan satu sama lain. Karena mereka menyadari bahwa mereka berdua patut disalahkan akan apa yang terjadi. Tentu saja ibuku memarahiku karena kabur dan masuk ke mobil orang asing. Tapi sekarang dia tenang tentang tariku. Dan bahkan setuju untuk memberikanku dan teman lain beberapa pelajaran. Kita mencoba untuk membangun kontak dengan ayahku. Tentu saja, aku tidak bisa merubah ketidakhadirannya di hidupku.
Tapi kita bisa setidaknya mencoba untuk menjadi sebuah keluarga. Hai, aku Ruby dan aku 18 tahun. Apa yang rela kamu lakukan untuk menang? Bisakah kamu membahayakan sesuatu yang sangat penting? Tonton ceritaku sampai akhir, dan kamu akan temukan konsekuensi apa yang mungkin kamu hadapi untuk hasrat menang dengan segala cara. Aku belajar untuk menjadi biologis. Universitasku mendukung konten inisiatif dan terencana, di mana kamu bisa menunjukkan kemampuanmu dalam ilmu pengetahuan. Secara pribadi, aku memiliki rencana besar. Aku bermimpi menemukan sesuatu yang baru yang akan menolong kemanusiaan. Itu mengapa aku ingin untuk dikenal. Jadi aku berjanji pada diriku bahwa aku akan menang kontes setidaknya sekali. Tapi rencanaku dihancurkan oleh teman satu grupku. Mereka menemukan sebuah spesies serangga yang belum pernah ditemukan di negara manapun. Aku takut kalah. Waktu terus berjalan dan aku tidak memiliki apapun untuk mengejutkan komisinya. Aku memutuskan untuk menerima kekalahanku lebih awal dan pergi liburan dengan keluargaku di Arizona. Aku membeli sebuah tiket dan mengingatkan ibuku, siapa yang akan memasak kasserole lemon favoritku ketika aku tiba. Tapi lalu temanku Lucy dan Claire memberitahuku tentang sebuah ekspedisi ke gua di Arkansas. Aku takut tentang perjalanan ke gua dan apa yang mungkin terjadi padaku. Karena aku takut akan kegelapan sejak masa kecil. Tapi itu kesempatanku untuk menemukan sesuatu untuk kompetisinya. Aku takut membuat ibuku sedih, tapi aku juga tidak mau melewatkan kesempatan untuk menang. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke gua dengan para gadis. Aku berjanji pada ibuku untuk datang nanti. Jadi aku mengembalikan tiketnya. Ibu berkata, "Oke, terserah maumu." Yang sedikit menghancurkan hatiku. Aku pikir aku lebih membuatnya sedih. Aku merasa sangat malu. Apa yang akan kamu lakukan di posisiku? Apa kamu memilih untuk pulang ke rumah dan melepaskan mimpimu? Atau kamu memutuskan untuk bertarung sampai akhir? Tapi keputusanku bulat. Itu mungkin bukan dengan dukungan keluargaku dan orang yang sayang padaku. Tapi untukku sepertinya itu pilihan yang lebih baik untukku. Aku memutuskan untuk pergi ke wisata itu untuk menemukan sesuatu yang spesial. Memenangkan kompetisi dan berbagi kemenangan dengan ibuku. Pemandu turnya adalah pria bernama Eric, yang lebih tua dariku beberapa tahun. Dia adalah pria yang energik dan ceria. Di dalam gua dia membuat anak muda tertarik. Begitu dia memanggil kami, dengan kenyataan betapa berbahayanya untuk berada di gua. Itu tidak terlihat berbahaya sama sekali. Jadi kata-katanya terdengar konyol untukku. Di satu titik, aku mulai meragukan bahwa aku bisa menemukan hal menarik di sini. Itu hanya sangat basah dan dingin. Awalnya aku merasa sangat terganggu, dan Claire hanya tertawa akan betapa marahnya aku. Grup wisatanya menyelam lebih dalam dan lebih dalam ke dalam gua. Dan lalu perkataan Eric tidak lagi terdengar konyol. Lantainya menjadi licin, dan itu bahkan mulai lebih dingin. Eric memberiku jaketnya dan bercanda, mengeluh bahwa aku tidak akan mempunyai masa depan cerah di ilmu pengetahuan dengan perilaku seperti itu di wisata. Melihat bahwa aku bahkan tidak membawa sweater denganku, tapi di saat yang sama yakin bahwa aku akan menemukan sebuah spesies kumbang yang baru. Aku marah padanya. Siapa dia memberitahuku apa yang harus dilakukan? Tapi aku tahu bahwa sebenarnya dia benar dan moodku menjadi semakin lebih buruk. Walaupun aku berpikir bahwa itu sudah cukup buruk. Tapi aku mencoba untuk berkonsentrasi pada yang terjadi di sekitar. Yang jelas sangat sepadan. Aku melihat sesuatu yang aneh di kanan, yang bersinar biru terang. Itu ada di gang sempit. Jadi aku memutuskan untuk kembali dengan cepat untuk mengambil fotonya. Aku dengan cepat berlari ke situ. Tapi itu bergerak terlalu cepat. Jadi gambarnya tidak cukup jelas. Jadi aku memutuskan untuk berjalan beberapa meter lebih dekat untuk fokus padanya. Itu mulai membuatku kesal. Dan aku segera kehilangan pandangan akan hal tersebut. Dan semangatku menghilang ketika aku menyadari bahwa aku bukan hanya berjalan beberapa meter. Aku menyadari itu terlalu terlambat ketika aku tidak bisa lagi melihat grupku. Awalnya aku tidak membiarkan panik membuatku bingung. Seperti apa yang diajarkan saat latihan, aku siap mengambil teleponku, menyalakan senter, dan memutuskan bahwa aku akan segera bertemu dengan yang lain. Karena aku tidak bisa pergi terlalu jauh. Setelah 10 menit berkeliling dalam gua yang gelap dan sempit,
Tanpa sebuah jalan keluar, aku menyadari bahwa itu sangat buruk. Aku diselimuti ketakutan karena itu semakin gelap. Aku mulai panik, lebih dan lebih panik. Aku bertahan dan tidak mengalah, tapi kenyataannya itu semakin gelap, yang menghalangiku berkonsentrasi. Dan guanya mulai terlihat seperti sebuah ruangan besar dari sebuah film horor dari manapun, di mana sesuatu buruk yang menakutkan bisa muncul. Aku harus berpikir cepat dan memutuskan apa yang harus dilakukan berikutnya, karena yang lain semakin berjalan jauh dariku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sendiri dengan ketakutanmu? Bagaimana kamu akan menghadapinya? Aku berusaha menghubungi Lucy dan Claire, tapi di sana tidak ada sinyal. Aku berusaha untuk menenangkan diri sedikit dan berpikir bahwa cepat atau lambat, aku akan mencapai suatu tempat. Walaupun itu sebenarnya tidak semakin buruk. Kebalikannya, aku sepertinya mengumpulkan keberanianku. Selama aku tidak berhadapan dengan sesuatu yang lebih buruk atau lebih berbahaya. Dan seketika aku memikirkannya, kelelawar! Aku berpapasan dengan mereka. Itu adalah bagian sesuatu yang lebih buruk dari petualangan tidak menyenangkanku. Aku mengerti bahwa sebagai biologis, aku akan harus bekerja dengan makhluk yang lebih menakutkan. Dan aku harus melihat yang lebih buruk daripada itu. Tapi kelelawar benar-benar menakutiku. Mereka adalah sumber infeksi. Dan aku sangat takut dengan mereka. Dan itu bukan tentang penampilan mereka. Kenyataannya adalah mereka pembawa infeksi. Dan sebuah jamur menjijikan bernama Pseudogymnoascus destructans, sindrom white noise singkatnya. Aku takut akan apapun yang bisa berhubungan dengan infeksi. Jadi aku memutuskan untuk lari dari sana. Tapi dengan hati-hati, jadi aku tidak membangunkan kelelawarnya. Aku memeriksa teleponku lagi, masih tidak ada sinyal. Dan lalu teleponku mulai mati. Oh tidak. Keluarkan aku dari sini. Aku mulai berteriak histeris dan menangis. Tapi apa poinnya jika tidak ada yang bisa mendengarku? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku menyerah. Aku duduk dan mulai menunggu untuk ditemukan. Mungkin bahkan tidak hidup-hidup. Semua horor itu dan makhluk hidup menjijikan di sekitarku membuatku lelah. Dan teriakan segera tergantikan oleh tangisan lelah. Aku mulai menyalahkan diriku karena begitu bodoh. Bagaimana aku bisa menukar sebuah kaserol dengan komunitas kelelawar? Pikiran ini membuat semuanya lebih sulit. Dan aku berpikir mungkin itu baik bahwa belum ada yang menemukanku. Mungkin itu harus berakhir seperti ini. Seperti di sebuah film action, di mana penyelamat yang mencariku selama bagian pertama filmnya akan datang. Di kasusku, sebuah pemantik berlaku sebagai penyelamatku, yang dengan keajaiban ternyata ada di jaketku. Di jaket yang Eric berikan padaku. Itu adalah tanda penyelamatan untukku. Aku tidak punya ide bagaimana itu akan menolongku. Tapi sepertinya itu adalah kesempatan untuk sesuatu. Dan lalu menurut perhitunganku, setelah 1.000.000 tahun menghabiskan waktu di gua, aku menyalakan cahaya untuk setidaknya melihat sesuatu di sekitar. Aku bisa mengamati ruang kecil di antara bebatuan. Aku mulai berjalan di arah itu untuk menggali sesuatu dan berusaha untuk menembusnya dengan cahaya. Aku merasa mulai hidup, menggali. Aku membayangkan bagaimana hidupku akan berubah ketika aku keluar dari sana. Pikiran ini memberiku harapan akan penyelamatan dan kekuatan untuk menggali lebih kuat dan cepat seperti tikus buta. Aku terbawa dengan pemikiran itu dan penyelamatanku. Dan aku hampir tidak menyadari bahwa sesuatu mulai menggigitku dan merangkak di atasku. Lalu aku menyadari bahwa aku menggali sebuah bukit semut yang menghalangi gang ke gua. Aku mulai berteriak. Sekarang aku mengerti bahwa itu tidak mungkin, bahwa aku takut akan semut. Lebih seperti itu karena semua yang ada di gua ini mencegahku untuk keluar dari situ. Teriakannya membangunkan kelelawar juga. Aku duduk di lantai, menaruh tanganku di telingaku, meringis dan menunggu itu untuk berakhir. Setelah sekitar 3 menit, semuanya terdiam. Dan aku mendengar gemerisik. Itu seperti seseorang menggali sebuah bukit semut. Di kejauhan, sebuah bayangan besar bergerak ke arahku. Apa ini sejenis beruang berkaki 2? Aku bahkan tidak peduli jika itu sebuah kelelawar raksasa. Tapi itu jelas bukan orang. Tapi itu adalah Claire yang menyinarkan senter ke muka putus asaku dan berteriak pada yang lain bahwa dia telah menemukanku. Aku tidak bisa mempercayainya untuk waktu lama, bahwa itu bukan sebuah mimpi. Aku mungkin tidak akan pernah keluar dari sana. Mencoba untuk menemukan sesuatu yang menarik untuk proyek tidak setimpal dengan hidupku.
Tetap saja, tidak semua akhir memiliki arti. Dan terkadang itu lebih baik untuk berpikir hati-hati sebelum dengan terburu-buru memutuskan apa yang kamu inginkan. Like jika kamu menyukai ceritanya, subscribe untuk melihat lebih banyak lagi.